गलतियां सोलो के दिन खाया था। ऐसा यकीन टूटा है। Halo Dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Ab Jaisa Koi film tahun 2025. Film ini dibintangi oleh R. Madhavan sebagai Sri Renu, Fatima Sana Sheikh sebagai Madhu, serta beberapa artis lainnya. Film Ab Jaisa Koi yang berarti seseorang seperti kamu adalah sebuah film drama komedi romantis berbahasa Hindi. Film ini mengisahkan tentang kisah cinta seorang pria parubaya bernama Sri Renu yang belum menikah. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Film dibuka oleh Sri Renu Tripati, biasa dipanggil Sri. Sri Renu adalah seorang profesor Sanskerta berusia 42 tahun yang belum menikah dan tinggal di Jamshedpur bersama dengan temannya. Canggung secara sosial dan kuno, Sri Renu telah bertahun-tahun mencari pasangan yang cocok, tapi hasilnya nihil. Sri Renu merupakan lelaki yang baik dan sangat tradisional. Di masa mudanya, Sri Renu pernah menyatakan perasaannya kepada seorang teman kelasnya bernama Rake. Tetapi ketika Rake menolak perasaan Sri Renu menghina Rake dan Rake marah. Kemudian Rake menamparnya. Sri Renu Tripati. Rake meramalkan bahwa Sri akan tetap kesepian dan frustasi selama sisa hidupnya. Sri sekarang tinggal bersama sahabatnya yang bernama Deepak. Deepak sendiri telah bercerai 2 tahun yang lalu. Sementara kakak laki-laki Sri bernama Banu Tripati dan iparnya bernama Kusum. Mereka berdua mendesak Sri untuk berhenti mengajar dan bergabung dengan bisnis real estate keluarganya. Banu selalu mengejek Sri karena belum menikah dan menolak untuk bergabung dengan bisnis keluarga. Selain Banu dan Kusum, di rumah Banu juga tinggal teman Banu yang bernama Pramod dan istri Pramod yang bernama Pramila. Pramod juga bekerja dengan Banu. Banu dan Kusum memiliki anak perempuan yang bernama Nisa. Sri sangat dekat dengan kakak iparnya. Kusum selalu mencoba untuk memperkenalkan Sri dengan seorang gadis sampai-sampai Sri Renu merasa lelah. Kusum selalu memberi kata-kata positif dan meyakinkan Sri bahwa ia akan segera menikah. 42 क्यों लिखा दिए उम्र? Sri yang bekerja sebagai guru di sekolah Vikas di Jamshedpur selalu diejek oleh murid-muridnya karena masih perjaka di usia 42 tahun. Ada seorang murid bernama Rakesh yang selalu membuat Sri menjadi bahan lelucon. Namun Sri tidak pernah marah pada murid-muridnya. Kakak ipar Sri Renu yaitu Kusum menyarankan supaya Sri mengambil foto baru untuk profilnya di situs perjodohan. Deepak yang merupakan seorang fotografer membantu Sri Renu mengambil foto terbaiknya. Deepak menyuruh Sri untuk lebih berusaha mencari seorang gadis. Namun sayangnya banyak gadis yang tidak tertarik pada Sri Renu karena namanya yang aneh, terlalu tradisional, canggung, dan masih banyak lagi penolakan yang didapat oleh Sri Renu. Deepak menyarankan supaya Sri mencoba aplikasi kencan yang baru saja dirilis bernama aplikasi Ab Jaisa Koi. Aplikasi ini merupakan aplikasi obrolan yang diluncurkan sekitar 3 bulan yang lalu yang memungkinkan para penggunanya untuk berbicara secara anonim dengan orang asing. Deepak menjelaskan cara menggunakan aplikasi Ab Jaisa Koi pada Sri. Awalnya Sri Renu ragu-ragu, namun Sri akhirnya mendaftar dan Sri mendapat kecocokan dengan seorang wanita. Mulailah Sri melakukan percakapan dengan seorang wanita yang suaranya langsung memikatnya.
Dalam panggilan itu, suara sang wanita terdengar sangat seksi. Sri memperkenalkan dirinya dan bertanya apakah wanita itu sudah makan. Wanita di seberang telepon tertawa mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Sri. आपने खाना खाया? Lalu terdengar suara wanita di seberang telepon berkata, Sri, oh Sri, my Sri, Sri. Oh Shri, my Shri. Sri terpikat oleh suara wanita itu dan terus mengingat suara wanita itu. Esok harinya Sri menceritakan kepada Deepak tentang percakapan teleponnya tadi malam. Sementara itu kakak ipar Sri yaitu Kusum tidak bahagia dalam pernikahannya dan merasa terjebak dalam rutinitas rumah tangga yang monoton. Ditambah sang suami selalu mengejek Kusum dan menolak keinginan Kusum untuk membuat dapur virtual. Padahal Kusum memiliki kemampuan memasak yang mengagumkan. Terlebih lagi Kusum sangat lihai dan pandai dalam membuat acar. Suatu pagi saat Kusum sedang belanja di depan rumah, seorang tetangga bernama Joy yang sangat tertarik pada masakan Kusum memberitahu Kusum bahwa keponakannya sangat ingin menikah dan Joy ingin memperkenalkan keponakannya kepada Sri. Kusum sangat senang mendengar itu dan langsung menghubungi Sri. Sri sangat ragu karena dia takut ditolak lagi. Kusum meyakinkan Sri untuk setidaknya bertemu dengan gadis itu yang tinggal di Kolkata. Namanya adalah Madhu Bose, usia 32 tahun, belum pernah menikah, berasal dari keluarga Bengali dan bekerja sebagai guru sama seperti Sri. Sri pun pergi ke Kolkata untuk bertemu dengan Madhu. Pertemuan mereka di sebuah kafe. Madhu mengirim pesan kepada Sri bahwa dia sudah tiba di depan kafe dan akan segera masuk. Sri yang membaca pesan itu gugup menunggu kedatangan Madhu dan muncullah seorang gadis cantik berambut panjang dan memakai sari. Gadis itu adalah Madhu. Madhu mengulurkan tangan untuk memperkenalkan diri pada Sri dan mereka saling tertarik. Meskipun kepribadian mereka sangat kontras, Madhu belak-belakan, modern, dan tidak takut untuk mengekspresikan seksualitasnya, menjadikannya kebalikan dari Sri yang pendiam, canggung, dan sangat pemalu. Selain itu, Madhu terlihat sangat tertarik kepada Sri. Menurut Madhu, nama Sri Renu sangat menarik. Bahkan, jika mereka menikah, Madhu siap pindah dari Kolkata dan ikut dengan Sri di Jamdespur. Pertemuan mereka berjalan lancar. Sri menceritakan kepada Deepak dengan berbunga-bunga tentang pertemuannya dengan Madhu. Deepak menyarankan untuk pergi ke Kolkata karena Deepak ini ragu kenapa Madhu bisa seyakin itu dan menyukai Sri Renu dengan sangat cepat. Deepak menyarankan untuk pergi ke Kolkata pada pekan depan supaya Sri dapat mengenal Madhu dan keluarga Madhu lebih baik. Berangkatlah mereka ke Kolkata. जिसमें मधु मैम के मम्मी मामा बुआएं. Deepak mengajak salah satu murid Sri yaitu Rakesh karena Rakesh berwajah Perancis dan Madhu adalah guru bahasa Perancis sehingga Rakesh dapat memata-matai keluarga Madhu. Sampai di Kolkata, Rakesh pun mendatangi rumah Madhu dan bertemu dengan keluarga Madhu. Disitulah Sri Renu mendapat info bahwa Madhu tinggal bersama neneknya yang merupakan seorang guru musik, ibunya yang janda, dua pamannya yang telah menikah, dan Paman Joy yang tinggal di sebelah rumah Kusum dan kini Paman Joy sudah menjadi duda. Keluarga Sri Renu yang konservatif dan patriarkal bertentangan dengan keluarga Madhu yang matriarkal dan progresif. Keluarga Madhu menjelaskan tentang Madhu kepada Rakesh dan Rakesh menyampaikan info yang dia terima kepada Sri. Rakesh menggali info lebih dalam tentang Madhu sampai akhirnya ada satu nama bernama Namit Agarwal yang membuat Sri bertanya-tanya, siapa Namit?
Wah, kira-kira siapa ya Dos Namit ini? Dalam pertemuan selanjutnya dengan Madu, Sri Renu langsung bertanya siapa Namit. Madu menjelaskan kepada Sri Renu bahwa hubungannya dengan Namit telah kandas dan awal pertemuan atau perkenalannya dengan Namit adalah 5 tahun yang lalu. Namit adalah kakak dari muridnya. Namit berasal dari keluarga kaya dan seorang dokter. Kemudian mereka dekat dan saling jatuh cinta. Hubungan mereka berjalan selama 6 bulan sampai suatu malam mereka hampir kebablasan. Namun Namit mempertanyakan keperawanan Madu yang membuat Madu tersinggung karena Madu sudah kehilangan keperawanannya. Dan setelah itu Madu tidak pernah bertemu dengan Namit lagi. Sri kaget mendengar itu, namun Sri tetap melanjutkan hubungannya dengan Madu. Lebih lanjut, Madu mengatakan siapa yang menyimpan keperawanannya dan masih perjaka sampai saat ini. Bahkan anak usia 16 tahun telah kehilangan keperawanannya. Sri yang mendengar itu terkejut dan gugup. Sri akan mengungkapkan pada Madu bahwa dia masih perjaka, namun Sri mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, Sri mengajak Madu keluar untuk menonton film. Madu mengatakan bahwa Sri terlalu merendahkan diri sendiri, pemalu dan canggung. Madu menganggap itu adalah sesuatu yang seksi dan beda dari yang lain. Sri tersipu malu mendengar itu. Lagi-lagi pada saat itu, Sri Renu akan mengungkapkan pada Madu bahwa dia masih perjaka, tapi Sri mengurungkan niatnya. Madu secara terang-terangan mengatakan bahwa dia menyukai Sri. Begitu pula dengan Sri. Setiap harinya, Sri dan Madu menghabiskan waktu bersama dan mereka dibuat terkesan oleh satu sama lain. Saat Madu berkunjung ke kota Sri, mereka mengambil foto bersama di studio foto milik Deepak. Madu terlihat sangat bahagia. Nenek Madu juga ikut bahagia melihat cucu kesayangannya bahagia. Kedua keluarga pun memutuskan untuk saling bertemu. Kusum sangat bahagia untuk Sri Renu. Sementara itu keponakan Sri yaitu Nisa ingin bekerja setelah kuliahnya selesai. Namun Banu sang ayah melarang Nisa untuk bekerja. Banu yang merupakan pria patriarki menyuruh Nisa untuk fokus belajar melakukan pekerjaan rumah tangga. Banu seringkali mengejek Kusum di depan banyak orang. Namun Kusum hanya diam. Dan Nisa serta Sri juga diam melihat Banu yang selalu menyepelekan pekerjaan rumah. Kedua keluarga pun bertemu. Sri dan Madu berduet memainkan alat musik yang membuat kedua keluarga semakin terkesan. Nenek Madu sangat menyukai Sri yang sangat tradisional dan pemalu. Ditambah Nenek Madu yang merupakan guru musik tradisional terkesan pada kemampuan musik Sri. Scene berpindah saat Sri dan Madu berbicara secara pribadi di kamarnya Madu. Di sana mereka melakukan pembicaraan yang sedikit vulgar yang membuat Sri menjadi sangat gugup. Akhirnya kedua keluarga memutuskan bahwa Madu dan Sri akan bertunangan. Pada hari pertunangan, kedua keluarga sangat bahagia. Sri dan Madu pun bertukar cincin. Deepak mengambil foto momen bahagia tersebut dan Kusum sangat terharu melihat Sri telah bertunangan. Setelah prosesi tukar cincin, Banu dan Pramod kurang suka melihat para wanita di keluarganya Madu yang sangat bebas. Sementara itu Sri dan Madu masih duduk di kursi pertunangan sambil bersenda gurau. Disitulah Sri mendengar Madu mengatakan sesuatu yang mengingatkannya pada suara seorang wanita di aplikasi Abjesa Koi, yaitu kata-kata, हाल कैसा है जनाब? Yes, Shri. Disitulah Sri menyadari dan mengetahui bahwa Madu adalah wanita anonim yang selama ini dia ajak bicara dalam aplikasi Abjesa Koi.
dan Sri merasa tertipu. Rasa tidak aman dan pola pikir tradisionalnya menguasai diri Sri. Sekembalinya dari Kolkata, Sri mulai menghindari panggilan Madu. Karena nilai-nilai konservatifnya, Sri Renu merasa jijik dengan kenyataan bahwa tunangannya menggunakan aplikasi obrolan anonim dan mungkin saja Madu telah melakukan banyak obrolan kotor dengan banyak lelaki. Madu yang merasa Sri menjauh darinya, kemudian menemui Sri yang saat itu Sri akan pergi ke sebuah tempat tanpa memberitahu keluarganya. Mereka bertemu di sebuah bus. Sri terkejut melihat Madu datang. Sri menuduh Madu melakukan tindakan tidak pantas. Madu membela diri. Madu menjelaskan bahwa berada di aplikasi Abjay Sakoi itu bukanlah hal yang memalukan, tetapi merupakan cerminan dari kesepiannya dan keinginannya untuk menjalin hubungan yang tulus. Madu juga menjelaskan bahwa sejak pertama kali dia berbicara dengan Sri di aplikasi itu, dia mencari tahu tentang Sri, dan hanya ada satu Sri di Jamshedpur yang merupakan adik ipar Kusum, tetangga pamannya, yaitu Joy. Jadi dari situlah Madu mengetahui tentang Sri. Madu juga menganggap Sri berbeda dari laki-laki lain karena Sri sangat menghormatinya. Tidak seperti kebanyakan lelaki lain di aplikasi itu, karena kebanyakan lelaki di aplikasi itu bertanya tentang apa yang dipakai oleh Madu dan menginginkan percakapan yang kotor, sedangkan Sri menanyakan apakah Madu sudah makan atau belum. Itulah yang membuat Madu terkesan. Sayangnya, Sri menolak mendengarkan Madu. Sri sangat kecewa, jijik dan juga menghina Madu. Dan keduanya pun memutuskan pertunangan mereka. Sementara itu persiapan pernikahan telah berlangsung. Namun Sri mengatakan bahwa pernikahan telah dibatalkan. Sri juga menjelaskan pada keluarganya tentang apa yang terjadi. Banu mengejek keluarga Madu, di mana para lelaki di keluarganya Madu terlalu nurut pada perempuan. Kedua keluarga itu pun menjadi terpecah karena prasangka lama dan standar ganda muncul. Kesedihan melanda Madu dan Sri. Keduanya masih memikirkan satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Sri mulai menyadari kemunafikan dalam menghakimi seorang wanita atas pilihan yang sama yang diperbolehkan bagi lelaki untuk berperilaku secara bebas. Sri Renu pun pergi ke Kolkata bersama Nisa dan Kusum untuk mengejar kembali cintanya pada Madu tanpa diketahui oleh Banu, sang kakak. Dalam perjalanan kereta api, Nisa, keponakan Sri, membuat Sri menyadari bahwa perlakuan kasarnya terhadap Madu itu salah, dan selama ini Madu telah menerima Sri apa adanya. Sri telah mencampakkan Madu karena alasan yang bodoh. Itulah yang dikatakan oleh Nisa kepada Sri. Seketika itu Sri sangat menyadari bahwa dia telah sangat menyakiti Madu. Esok harinya, Sri pun memutuskan menemui Madu di tempat kerjanya Madu. Namun ternyata Sri kalah cepat dengan Namit yang juga datang menemui Madu untuk meminta maaf. Sri yang penasaran menguping pembicaraan antara Madu dan Namit. Tidak hanya itu, Sri juga mengikuti Madu dan Namit pergi. Sri memberanikan diri untuk menghampiri Madu dan Namit yang saat itu sedang berada di sebuah tempat makan. Dan kemudian Namit memberi Sri dan Madu kesempatan untuk bicara. Sri mengatakan kepada Madu bahwa dia minta maaf kepada Madu dan akan membiarkan Madu bebas jika mereka menikah, yang kemudian apa yang dikatakan oleh Sri dibalas Madu dengan mengecam pemikiran patriarkalnya dan membuat Sri mengerti bahwa dia tidak akan pernah menerima Madu sebagai manusia yang setara karena Sri masih berpikir patriarki. Di scene lain, sesuatu yang mengejutkan terkuak ketika diketahui bahwa Kusum, kakak iparnya Sri, telah jatuh cinta pada Joy
yang merupakan pamannya Madu. अरे फोन नाम की कोई चीज Hal itu membuat Banu marah karena Kusum telah mengkhianatinya. Meskipun Banu marah dan mengancam Kusum yang biasanya diam, kini dengan berani mempertahankan keputusannya untuk mencintai Joy. Dan Kusum juga berbicara tentang bagaimana Joy adalah pria yang baik daripada suaminya. Kedekatan mereka dimulai saat mempersiapkan pernikahan Madu dan Sri. Kusum menyadari bahwa dia benar-benar mencintai Joy dan memberitahu Banu bahwa dia ingin mengakhiri pernikahan mereka yang telah berlangsung selama 28 tahun. Banu tidak ingin melepaskan Kusum dan menyuruh Kusum untuk minta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Jika Kusum meminta maaf, maka Banu akan memaafkan Kusum, namun Kusum tetap memilih Joy. माफी मांग लो जो हुआ ऐसे हुआ Keputusan yang diambil oleh Kusum didukung oleh putrinya yaitu Nisa dan Sri Renu karena Kusum memilih untuk bahagia, dan selama ini Nisa dan Sri Renu juga tahu jika Banu sangat tidak menghargai Kusum dan selalu menghina dan menyepelekan Kusum. Madu mulai mempertimbangkan kembali pendapatnya tentang Sri ketika Sri dengan berani melawan saudara laki-lakinya yaitu Banu untuk mendukung saudara iparnya yang tercinta yaitu Kusum mengambil keputusan yang bahagia untuk hidupnya. Karena selama 28 tahun Kusum selalu direndahkan oleh suaminya. Sri juga menyadari dalamnya pemikiran patriarki ketika ia melihat kesamaan antara perlakuannya terhadap Madu dan perlakuan Banu terhadap Kusum. Lalu Joy mendapat telepon di mana Didima yang merupakan nenek Madu jatuh sakit. Semua orang segera pulang dan melihat kondisi Didima. Kemudian Sri menyelenggarakan ritual puja Saraswati untuk nenek Madu. Karena semua keluarga takut mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat Didima lagi. Saat mempersiapkan acara puja Saraswati, Sri selalu mencari kesempatan supaya dia bisa berbicara dengan Madu, namun Madu selalu menghindari Sri. Ditambah, Namit kembali masuk ke kehidupannya Madu. कुछ गलतियां Perubahan perilaku Sri perlahan mulai membangkitkan kembali cinta Madu kepadanya. Pada saat hari puja, nenek Madu selalu melibatkan Sri dalam setiap acara doa. Dan sesekali, Sri dan Madu masih cundang, curi-curi pandang. Nenek Madu melihat bahwa Madu dan Sri masih memiliki perasaan untuk satu sama lain. Dalam salah satu adegan paling penting dalam film DOS, setelah prosesi pelarungan patung Saraswati di Sungai Hogli, Sri Renu menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Madu. Keduanya basah kuyup oleh hujan, sementara yang lainnya berteduh. मिस बोस Sri mengatakan bahwa Madu benar menyebutnya chauvinis karena ia dulunya berpikiran regresif dan patriarkal, dan bahwa Sri masih perjaka di usia 42 tahun. वर्जिन Selanjutnya, Sri mengatakan kepada Madu bahwa keperawanannya membuatnya merasa tidak aman dalam hubungan mereka, dan Sri menyembunyikan kebenaran dari Madu bahwa dirinya masih perjaka. Sri juga mengatakan bahwa selama ini dia dididik dan dibesarkan secara konservatif dan patriarkal atau patriarki yang ia terima, yang menyebabkan ia bersikap kasar pada Madu. Ketika Sri mengetahui bahwa Madu memakai aplikasi obrolan Abjesakui. Meskipun Sri adalah seorang pria terpelajar, namun Sri menghina Madu karena alasan yang menurutnya bodoh. Sri juga berbicara tentang fakta bahwa sebagian besar pria di negara itu dibesarkan dengan nilai-nilai patriarki. Madu diliputi emosi ketika Sri Renu terus meminta maaf dan berjanji untuk memperlakukan Madu sebagai pasangan yang setara dalam hubungan mereka. Dan disitulah Sri juga mengungkapkan
bahwa dia sangat mencintai Madu. Karena perubahan radikal dalam pemikiran dan kepribadian Sri, Madu akhirnya memaafkan Sri. Setelah Madu menerima permintaan maaf Sri, Sri mati-matian mencari cincin pertunangan yang telah diambilnya kembali setelah hubungan pertunangan mereka putus. Ketika Sri tidak dapat menemukan cincin pertunangan yang dia simpan, Madu dengan bercanda meletakkan jepit rambutnya di kemeja yang dipakai oleh Sri Renu dan mengatakan kepada Sri bahwa mereka bertunangan lagi. Congratulations, Shri. Melihat pasangan itu bersatu kembali, keluarga Madu dan bersama dengan Deepak mengungkapkan kebahagiaan mereka. Kisah ini berakhir dengan nada penuh harapan, dengan kedua pasangan melambangkan kematangan emosional, kesetaraan, dan runtuhnya batasan-batasan sosial. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Jadi itu dos, alur cerita dari film Ab Jesa Koi, film tahun 2025. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Pir Milenge.